Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valeria Ola, NIM 19141416895, kelas Manajemen A2 Pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah E-Marketing, hari dan tanggal ujian Senin 13 November tahun 2021. Dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Baik, saya akan melanjutkan pada soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyimpan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepala kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan bagi pemasar. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Baik, jawabannya adalah pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan untuk mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menentukan atau menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari suatu kelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawabannya, crowdsourcing lebih bersifat sukarela, sedangkan peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah fitness lending mengusung konsep yang sama tetapi skemanya berbeda karena mereka bersifat pinjaman. Pinjaman yang Anda ajukan seperti Coinworld akan didanai oleh banyak investor atau pendana gabungan, di mana Anda bisa mencicil dana pinjaman setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, dan proses terkumpulnya dana akan lebih cepat. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding. Dan agar dana didapatkan secara optimal dari crowdsourcing, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah orang besar yang biasanya dilakukan secara online. Salah satu bentuk pendanaan yang berasal dari beberapa pemilik modal yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada pelaku bisnis untuk menunjang perjalanan bisnis mereka. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding
lebih optimal, maka akan dilakukan 3 langkah berikut ini. Yang pertama itu membuat proposal usaha dengan menarik. Nah, jadi menyiapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai perspektif bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis ke depannya, proses manajemen, proses pemasaran, tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situsnya yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal. Karena di dalam situs itu banyak para pemilik modal yang biasanya berkumpul. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Jadi setelah kita membuat situs, kita harus mengunggah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang telah diunduh tadi. Soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Baik, jawabannya yang pertama adalah mengunduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk pengunduhan ini kamu hanya melakukannya di smartphone dengan aplikasi yang memberikan reward. Salah satu aplikasi microtasking yang sering diunduh oleh banyak orang adalah WhatsApp. Untuk menggunakan aplikasi ini, kamu hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapatkan sejumlah uang. Yang kedua, menulis blog atau artikel. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel. Untuk memulainya, kita harus memiliki minat tulis dengan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Selanjutnya adalah mengisi survei online. Nah, jadi kita juga perlu menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan cara mengisi survei tersebut, kita akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang akan ditukar dari akunmu. Nah, jadi sudah banyak layanan survei berbayar online yang menawarkan kemudahan seperti ini. Contohnya adalah ClickSense. Keuntungan dari layanan tersebut adalah kamu akan dibayar menggunakan uang dolar. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Nah, dengan menjadi resellernya, kita akan membeli dan menjual kembali produknya. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang dengan bayaran yang sama seperti pekerja kantoran dan jam yang sama yang fleksibel. Kamu akan menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas yang mengandalkan web. Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka pandang. Ini adalah metode untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung, serta perhitungan menjadi data statistik atau KPI. Dari metrik kerja ini, tindakan yang tepat kemudian diturunkan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan positif, tergantung pada tujuan operator dan situs web. Nah, jadi tujuan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web. Secara umum, masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk memfokuskan pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Nah, jadi kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan yaitu tingkat jumlah pengunjung, kesetiaan pelanggan, menjaga pengunjung di website selama mungkin, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengendalikan kesuksesan periklanan, dan meningkatkan pendapatan dengan menjual. Soal yang ke-8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model tersebut. Jawabannya, TCEO adalah singkatan dari Think, Creator, Angler, dan Optimist. Think adalah tingkat awal dari pendekatan yang dialami yang kita gunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital. Seperti perencanaan komunikasi tradisional, pendekatan ini mencangkup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan keseluruhan. Yang kedua, creator. Menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencangkup semua aspek dari mulai aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting konseptual. Penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Yang ketiga, eknage adalah bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan mengembangkan hubungan pembeli dan perencanaan media. Optimisasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Selanjutnya itu optimis adalah tentang perbaikan kelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pembelajaran melalui analitik, pengembangan data, optimasi, dan penguji konferensi optimal relevan pada setiap tahap prosesnya. Soal yang terakhir atau yang ke-9, sebutkan tugas yang sudah dikerjakan sebelum ujian tengah semester marketing. Baik, saya akan menjawab. Jawabannya adalah, yang pertama itu adalah membuat video record bab 1 yang berjudul menerapkan digital dalam pemasaran, dan bab 2 yang berjudul Think, lalu menguploadnya di YouTube, terus dikumpulkan di WhatsApp dan juga di Facebook. Baik, sekian jawaban dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.